Mas Ruben. Halo, selamat sore Mas Bere, apa kabar? Selamat Teman-teman sore, Elsinta kabar juga. baik. Nah, ini di belakang gambar saya mungkin itu tadi promonya yang sudah kita posting juga di Instagramnya Sinta dan juga tadi udah di-share sama Mas Ruben di Instagramnya Mas Ruben. Thank you Mas Ruben. Siap, siap. My pleasure, my pleasure. Gimana sehat, Oke, Ber? Mas Ruben. Ini satu hal yang menyenangkan karena Mhm. saya secara pribadi bisa belajar langsung dari yang ahlinya nih di media sosial. Mas Ruben, Mhm. tapi bisa cerita sedikit dong Mas Ruben, tugas seorang kepala kebijakan publik Facebook di Indonesia itu ngapain sih sebenarnya? Oke, jadi tim saya kebijakan publik itu ada beberapa fungsi ya. Yang pertama itu ya tentu engaging dengan pemerintah Mm-mm. pusat, pemerintah daerah juga, dan membantu mereka satu menjalankan program-programnya, kedua di saat mereka mengkaji regulasi-regulasi baru seputar TIK gitu pasti banyak banget kan soalnya teknologi terus berkembang, ya kita Ya, juga memberikan rekomendasi-rekomendasi dan kita menjadi mitra strategis mungkin ya untuk mereka. Tapi di samping itu banyak sekali ya di engagement kita terhadap pemerintah, kita juga sebagian besar kerjasama dengan komunitas-komunitas kita di seluruh Indonesia dan ini banyak sekali. Intinya sih kita bagaimana Facebook itu membantu image Facebook itu bukan lebih dari brand. Jadi kita hmm. bisa terus melayani komunitas-komunitas kita yang kita berkomitmen untuk melayani di Indonesia. Itu tadi salah satu tugas dan fungsinya ya. Tugas dan Luar biasa. fungsinya. Ya, Itu banyak banget ternyata. Saya bisa banyak. belajar banyak berarti dari Mas Ruben. Nah, saya kebetulan selama beberapa hari terakhir karena sering banget ngebawain InStock dan harus menghadirkan beberapa narasumber yang saya perlu kulik-kulik. Salah satu yang saya manfaatkan adalah ngulik media sosial mereka. Termasuk salah Mhm. satunya mengulik juga Instagramnya Mas Ruben. Ternyata di Instagramnya Mas Ruben ini suka masak loh ternyata. Yes, Itu salah yes. satu kegiatan yang memang biasa dilakukan atau sebenarnya ya sambil memanfaatkan media sosial di tengah PSBB sekarang, Mas? You know what? Ini saya itu sebenarnya tuh hobi masak tuh dari kecil ya, tapi dan dari dulu tuh sering ya sekedar sharing-sharing ya apa yang hasil karya kalau weekend gitu kan Hmm. untuk keluarga saya. Tapi tuh ke akhir-akhir ini karena kita sudah PSBB, kita harus bekerja di rumah dan by the way saya tuh udah kerja di rumah tuh kalau nggak salah tuh sekitar 14 mingguan ya, jadi sudah cukup lama. Banyak tuh teman-teman yang kayak, tolong dong sharing resep-resepnya. So, I've been using that opportunity untuk sharing ke teman-teman yang ingin mendalami hobi masaknya seperti saya. Tapi it again, ini this is wonderful thing tentang Facebook, sosial media secara keseluruhan kan. Hmm. Walaupun kita sekarang di rumah masing-masing, kita secara fisik tidak ketemu, Ya. tapi media sosial, Facebook, Instagram adalah medium untuk kita bisa lebih dekat, dan lebih dekatnya itu bukan hanya sekedar hahaha, tapi memang kita berusaha untuk membangun komunitas-komunitas yang lebih positif dan melakukan hal-hal yang positif di atas platform kita. Jadi I'm just trying to do something positif dari pihak saya, dan mungkin itu bisa direplicate dengan lebih banyak orang mudah-mudahan, insya Allah. Amin. Nah, Amin. ngomong-ngomong soal media sosial nih, Mas. Hmm. Kalau sekarang gimana sih masyarakat di Indonesia dengan semakin banyaknya media sosial? Salah satunya yang dihadirkan sama Facebook ya, ada Instagram, kemudian juga platform untuk berbagi pesan dengan keluarga, grup WhatsApp atau WhatsApp app gitu ya. Itu Mhm. gimana sih Mas sebenarnya hit mereka di Indonesia? Um, Ya, ini yang menarik ya, karena kalau kita ngelihat keluarga besar Facebook, dan kalau saya bilang keluarga besar Facebook itu Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Nah, orang Hmm. Indonesia ini, kita itu uh, apa ya, masyarakat yang sangat aktif untuk mengadopsi teknologi-teknologi terkini, dan ini bukan hal yang apa ya, rahasia lagi. Dari dulu itu ada brand-brand yang lain yang mungkin sudah sempat muncul dulu dan sempat gugur lagi, tapi Facebook, WhatsApp, dan Instagram ini kalau kami lihat itu penggunaannya cukup konsisten ya di masyarakat Hmm. luas ya. Dan ini sebenarnya menimbulkan tanggung jawab yang sangat besar untuk kami untuk memastikan um,
pengguna kami itu kalau mereka menggunakan platform kami, mereka itu menggunakannya untuk hal-hal yang positif ya. Jadi di 2,5 tahun saya sudah bekerja di Facebook, itu fokusnya kami. Nah ini kembali lagi salah satu fungsi dari tim kebijakan publik adalah saya di bawahnya tim saya itu ada tim yang menjalankan program-program untuk meningkatkan kapasitas para pengguna kami, komunitas-komunitas kami, dan ini sifatnya pelatihan yang literasi digital. Jadi itu kalau kita mempunyai program yang kita sebut Laju Digital, yang kita launching juga baru tahun lalu itu Asa Digital, yang dimana kita benar-benar ke pelosok-pelosok Indonesia dulu, sampai ke Indonesia bagian timur untuk mengedukasi masyarakat luas bagaimana menggunakan platform kami secara bijak dan secara positif. Nah, tentu dengan adanya keterbatasan COVID dan yang lain-lain sekarang ini, kita tidak bisa berjalan ke daerah-daerah terpencil ini lagi. Kita harus stuck di Jakarta. Tapi yang sangat menarik, ini tidak memutus semangat kita untuk menyampaikan pelatihan-pelatihan ini. Jadi sekarang kita sedang bekerja sama dengan mitra-mitra strategis kami, whether itu mitra strategis di pemerintah, again LSM, komunitas-komunitas, dan kita membawa pelatihan-pelatihan yang tadinya kita jalankan secara offline, kita sedang berdiskusi dengan mereka gimana nih caranya kita membawanya ke versi online-nya untuk memastikan mereka tetap bisa menggunakan platform kita secara bijak dan positif. Nah, literasi digital terutama untuk memanfaatkan media sosial secara bijak dan positif itu gimana sih sebenarnya di Indonesia? Apakah masih banyak yang belum teredukasi atau ya cukup banyak tapi di lapisan bawahnya ya memang belum paham betul gitu, Mas? Ya, ini mungkin saya harus jelaskan ya, keterbatasan mengenai literasi digital ini sebenarnya bukan masalah Indonesia saja ya. Ini dunia secara keseluruhan, dan ini mungkin salah satu hukuman dari bagaimana pesatnya teknologi itu berkembang, tapi pendidikannya itu kurang paralel perkembangannya juga ya. Again, kalau misalnya kita ngelihat trajektori di Indonesia ini, kesempatannya itu sangat luas untuk kita meningkatkan kapasitas teman-teman yang menggunakan platform-platform kita. Kalau misalnya kita melihat literasi digital ya, saya nggak bisa bilang teman-teman di Indonesia itu lebih buruk literasi digitalnya, tapi yang kita lihat memang ada ruang untuk kita bisa mengikuti beberapa pelajaran-pelajaran yang sebenarnya itu sudah disiapkan oleh perusahaan-perusahaan teknologi yang seperti kami juga. Nah, ini yang sangat menarik ya, karena banyak teman-teman, ini yang saya selalu jelasin adalah gini. Indonesia ini untuk penggunaan sosmed ini baru sampai tahap kulitnya saja ya. Kita hanya masih sebagian besar kita hanya menggunakannya untuk bersosialisasi saja. Tapi nah, itu yang mau aku tanya tuh sebenarnya. Ya, dan banyak sekali cerita-cerita dan ini pelan-pelan juga ya, karena kita kalau kita mengedukasi masyarakat, kita kan harus bisa pointing, kita harus bisa nunjuk ini loh sukses factor-nya ini, orang-orang ini, komunitas-komunitas ini. Dan sebenarnya itu banyak banget cerita bisnis-bisnis yang berhasil di atas platformnya kami. Apalagi sekarang ya, kita semua punya keterbatasan untuk bergerak, dan kita juga bisa nunjuk komunitas-komunitas tertentu. Ini sebagai contoh saja ya, ini sorry nih kalau saya sedikit curhat gitu. Istri saya itu dia itu mempunyai bisnis online ya, dan ini jauh sebelum saya join Facebook juga, sempat banyak diskusi dari komunitas-komunitas istri saya gitu, teman-teman yang mempunyai perusahaan online juga. Mereka punya tantangan sekarang tentu dengan orderannya ngedrop dan macam-macam ya, karena semua orang punya keterbatasan. Tapi yang menarik dari teman-teman UKM yang punya presence online, mereka ini nih coming together, dan mereka itu menggunakan platform kita untuk mereka saling curhat, mereka saling sharing apa saja yang mereka bisa kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka di saat pandemi ini. Nah, itu salah satunya. Nah, tentu banyak juga komunitas-komunitas yang berhasil meningkatkan kesejahteraannya mereka di atas platformnya kami. Itu ada beberapa contoh ya. Tapi yang menarik di Jakarta, kita itu mempunyai terlepas dari kantor kita ya, kita mempunyai salah satu physical space yang kita sebut Ruang Komunal Indonesia. Beri pernah dengar?
ruang komunal Indonesia. Saya nggak tahu nih kalau bisa benar. Nah, ruang komunal Indonesia itu adalah physical space yang ada di Jakarta. Ya, mohon maaf sekarang lagi tutup ya karena kita tidak bisa karena COVID ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa akses lagi ya. Of course, dengan senang hati kalau misalnya udah buka, Berry sama teman-teman Cinta, kita undang semuanya. Nah, itu untuk teman-teman yang mempunyai komunitas di atas platformnya kita yang menyuarakan hal-hal positif, mereka tuh bisa kopdar. Ya, mereka bisa menggunakan space tersebut, mereka bisa sharing kerjaan mereka tuh apa saja sih di atas platformnya kita, dan yang paling penting mereka itu bisa mendapatkan inspirasi dari komunitas-komunitas yang lain. And this is the bottom line dari Facebook ya, karena misi kami itu adalah memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk membangun komunitas dan membuat dunia ini menjadi lebih dekat. Kalau dulu itu sifatnya lewat teknologi hanya mengkait-kaitkannya, nah komunitas kita ini harus sama-sama profilnya dinaikkan lah. Ya, ini ada pertanyaan yang relate bener sama apa yang tadi disampaikan sama Mas Ruben dari akun Instagram Ramacul. Mas mau nanya dong, gimana caranya UMKM menengah ke bawah ini untuk memanfaatkan media sosial tersebut? Misalkan untuk jualan seperti makanan dan minuman, atau sekarang mungkin yang lagi happening juga, yang lagi naik sebetulnya selebgram ya. Selebgram ini lagi naik banget nih. Mungkin banyak juga di luar sana yang mau coba-coba untuk jadi selebgram, yang mungkin sekarang anak-anak milenial berpikir, wah daripada jadi profesi apapun, lebih baik saya jadi selebgram gitu, lebih menjual, lebih menjanjikan. Gimana Mas? Menjawab dulu deh tadi Mas, bagaimana memanfaatkan media sosial ini untuk UMKM? Mungkin ini jawaban yang bisa panjang dan lebar, mungkin bisa berjam-jam ya, karena kita sendiri tuh mempunyai kurikulum. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ingin lebih belajar lebih dalam, kita itu mempunyai yang kita sebut blueprint, dan ini adalah kurikulum untuk digital marketing yang kita berikan secara gratis dan sudah available dalam bahasa Indonesia. Itu bisa diakses di fb.com /blueprint BLUEPRINT. Nah, di situ tuh banyak tuh kelas-kelasnya dan sesuai dengan apa ya, tingkat-tingkat pengetahuan kita dan tentang penggunaan sosmed. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua yang saya ingin sampaikan mengenai mungkin pertanyaannya itu bagaimana kita bisa membuat konten yang lebih menarik ya. Kalau saya tuh selalu menjelaskan ini adalah gini. Sosmed itu adalah platform di mana penggunanya ini platform yang kita bayangkan sebagai real estate. Konten itu banyak sekali ya. Jadi sebelum kita mikirin kita mau buat kontennya seperti apa atau kita mau jangkauannya itu sejauh mana, kita harus melatih diri kita itu membuat konten yang menarik, konten yang singkat, karena gini. Kalau di dunianya Facebook atau di dunia sosmed, itu ada yang kita sebut dengan 3 second rule, ya, atau peraturan 3 detik. Dimana kalau misalnya dalam 3 detik orang kurang terpikat sama konten yang ada di muka kita, kemungkinan besar kita akan scroll. Ya. Jadi itu message dari konten tersebut harus jelas dari depan. Ya. Nah, begitu di depan, kan ini beda nih. Kayak bayangkan kalau misalnya Berry itu dulu ngeliat iklan TV. Iklan TV kita kan hanya ngelihat iklan TV itu saja ya. Nah, kadang-kadang tuh pesan dari iklan TV tersebut baru muncul di detik 20, detik keberapa gitu. Detik 25. Nah, untuk Instagram, untuk Facebook, untuk sosmed keseluruhan dan yang lainnya, pesan itu harus kita bawa dari misalnya detik-detik terakhir itu ke detik 1, 2 dan 3. Pesannya harus muncul duluan. Make sure orang itu terikat, karena kalau pesan itu nggak muncul, orang tidak terikat, pasti orang akan scroll untuk mencari message atau konten-konten yang lain, dan it's going to be a lost opportunity untuk kita semua. Oke. Ini ada lagi pertanyaan lainnya. Bagaimana mempromosikan produk kita di Facebook? Kata banyak orang, kata teman-teman, beda dengan posting biasa. Jangkauannya lebih luas, bener nggak sih? Kalau misalkan kita at least bukan cuma Facebook deh, tapi media sosial lain. Gimana tuh, Mas? Ya, ini kembali lagi ya, karena bisnisnya Facebook itu adalah bisnis periklanan. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin menambah jangkauannya, dan ini salah satu benefit dari Facebook ya, kalau kita ingin mempunyai konten, kita mempunyai dagangan tertentu, dan kita ingin mempromosikannya, itu ada fitur untuk kita beli iklan, dan iklan itu bisa kita targetkan dengan pengguna-pengguna Facebook dengan kriteria-kriteria tertentu. Jadi bisa disesuaikan. Tapi menurut saya,
hal tersebut itu adalah hal yang sekunder. Hal yang primernya itu adalah bagaimana kita semua bisa membuat konten yang menarik terlebih dahulu. Karena gini, nggak ada gunanya kita, kalau misalnya kita belum mempunyai fondasinya, kita belum bisa membuat konten yang menarik, yang tadi mungkin bisa diikutin lewat blueprint, tiba-tiba kita langsung lompat nih untuk membeli iklan dan untuk memasarkannya. Mau sampai kapanpun iklan yang dipasarkan, yang dibeli dari kita, kalau misalnya belum memenuhi fondasi-fondasi tersebut, itu juga nggak ada gunanya, impact-nya itu juga cukup kecil. Nah, makanya kita selalu melirik di Facebook itu, yes, mungkin bisnis kita adalah bisnis periklanan, tapi kita ingin fokus bagaimana user kami itu bisa membuat konten-konten yang menarik sebelum mereka masuk atau pindah ke fase berikutnya. Mas, kalau bisa dikerucutin ya, kunci kita untuk, ada berapa poin sih kunci kita untuk bisa sukses di media sosial, misalkan menghasilkan gitu, Mas? Kalau sekarang kan udah makin banyak orang-orang yang cari duit di media sosial nih, Mas. Good question. Ini pertanyaan menarik juga. Ini dulu kalau saya nih sama tim saya sering memberikan pelatihan ini untuk teman-teman dari pemerintah ya. Karena kan pemerintah nih sekarang instansi-instansi pemerintah dan individu-individu yang di dalam kepemerintahan juga nih, mereka sudah aktif menggunakan sosmed gitu ya. Biasanya kita sampaikan selalu gini, kalau misalnya treat your social media sebagai bisnis kita. Ya, kenapa ini penting? Karena kalau misalnya kita mempunyai bisnis, biasanya hal yang pertama kita lakukan adalah kita membuat marketing plan. Ya. Nah, kalau kita buat marketing plan, biasanya kan kita selalu mikir, sasaran saya ini siapa sih? Ya kan? Saya mau targetnya ke siapa? Barang jualan saya ini siapa sih? Ya, apa sih? Ya kan? Dan cara penyampaiannya saya itu seperti apa? Treat it like that. Ya. Karena banyak orang yang menggunakan sosmed tidak berpikir seperti itu, dan mereka hanya berpikir ya udah gue cuma posting aja deh, ya kan, dengan harapan postingan kita itu bisa sampai tujuan, ya. Nah, ini sangat penting dengan marketing plan ini, memikirkannya seperti itu, memikirkannya secara strategis, karena dengan memikirkan target audience kita siapa, barang kita itu yang mau didagangkan seperti apa, caranya itu gimana, itu nanti kita juga lebih mempermudah kita untuk membungkus kontennya atau membuat kontennya itu seperti apa. Dan kalau misalnya kita sampai tahap ingin beriklan di atas platform sosial media atau di Facebook, kita sudah jelas kita mau sasarkan iklannya itu ke siapa dan jangkauannya mau sejauh apa. Oke. Nah, kalau itu kan untuk mereka-mereka yang mungkin ingin memanfaatkan sosmed ini sebagai ladang mereka untuk mencari uang ya, dalam tanda kutip. Kalau untuk yang misalkan pribadi, Mas, wall pribadi misalkan di Facebook atau di Instagram, kan ada banyak juga tuh yang keren-keren ya, feeds di Instagramnya rapi, terus di Facebooknya juga keren-keren, mereka menata sedemikian rupa. Itu sebenarnya maksud tujuannya mereka itu untuk apa sih sebenarnya? Untuk have fun kah? Supaya dapat like banyak, terus kita jadi kepuasan pribadi, atau apa sih sebenarnya? Ya, kita jujur kalau dari Facebook sendiri sih kita gini, fitur likes dan itu sebenarnya itu sesuatu yang cukup menarik ya, karena kita juga sedang mendalami ini dampaknya ke society itu, masyarakat luas itu seperti apa, terutama dampaknya untuk ke anak-anak muda ya. Jadi itu ada komponen yang social atau mental well-being-nya mereka itu harus kami sangat perhatikan, dan ini sebenarnya ongoing discussion yang kita sudah jalankan. Nah, tapi kembali lagi kalau pertanyaan Berry mengenai sebenarnya itu apa sih yang kenapa itu penting. Nah, basis dari sosial media, basis dari terutama dari Facebook atau dari Instagram itu adalah untuk menghubungkan kita dengan hal-hal yang kita tariki, ya, yang kita tertarik sama topik tersebut. Jadi ada konsep mengenai discoverabilities, ya. Nah, ini biasanya berjalan dengan algoritmanya kita, ya. Kalau misalnya saya dan Berry membuka platform Facebook di tempat yang sama, di waktu yang sama, yang muncul di newsfeed-nya itu pasti akan hal-hal yang berbeda dong, sesuai dengan keinginannya kita masing-masing. Nah, ini menurut saya, ini penting juga, ya. Untuk konten yang kita lihat itu adalah konten-konten yang menarik, ya. Dan ini sebenarnya, ya tentu, tapi dengan konten yang menarik ini semua harus dibungkus dengan mempertunjukkan sebenarnya
konten itu harus lebih dari hal-hal yang superficial. Itu juga harus kita mencoba mempelajari, bisa nggak sih konten-konten ini bisa lebih dalam lagi, bisa mengangkat nilai-nilai yang positif. Dan ini sebenarnya yang saya lihat sih ini PR bukan hanya untuk perusahaan kami juga ya, tapi untuk komunitas dan para user kami. Dan kembali lagi ini tantangan kita yang sama ya semuanya untuk meningkatkan digital literacy atau literasi digital untuk semua pengguna kami. Oke, ini ada hubungannya dengan pertanyaanku selanjutnya, yaitu kalau kita berbicara tentang sosmed, ini ada kaitannya juga tentang security and protection ya. Bagaimana cara kita melindungi dari sisi user dan juga sebagai penyedia jasa platform dari sosmed ini. Dari akun Tito.Sutrisno dibanding platform lainnya, FB banyak modus-modus penipuannya. Bagaimana sih cara mengatasinya dan bagaimana juga soal security, bagaimana Facebook menjaga supaya usernya ini tetap aman, data pribadi dan lain sebagainya, Mas Ruben? Ya, mungkin sebelum saya jawab, saya ingin menyampaikan sebenarnya kepercayaan dan keamanan user kami itu hal yang kita anggap sangat serius gitu ya. One of the thing yang saya pelajari dari bekerja di dunia teknologi adalah kepercayaan itu hal yang nomor satu. Karena kalau user sudah tidak percaya sama platform kita, mereka itu akan pindah ke platform-platform lain. Ya, jadi kita sangat fokus terhadap itu. Nah, kedua yang saya ingin sampaikan, data apa yang bisa di-share, apa yang bisa ditampilkan, itu kita serahkan fully secara keseluruhan untuk para pengguna kita ya. Jadi kita sebagai user kita mempunyai kontrol yang penuh untuk apa saja sih yang saya minta tonjolkan, apa saja saya bisa share, dan ini kita berlakukan di Facebook dan di Instagram. Oke, saya mau nunjukin sedikit nih. Saya kebetulan ada handphone satu lagi, dan handphone ini Android ya, karena mungkin sebagian besar teman-teman pemirsa menggunakan Android. Tapi ini sama aja fiturnya di IG. Bisa lihat nggak nih? Ini Facebook saya. Ini saya baru buka aplikasinya. Oke. Oke. Ini kalau misalnya kita ngelihat ada garis 3 di sini, di atas sudut kanan atas, ini bisa diklik, ya. Dan ini ada settings dan privacy. Garis yang ini, yang ada rodanya, ini bisa diklik, ya. Nah, ini di bawah ini ada settingan privacy juga. Ini bisa diklik, oke. Dan ada privacy shortcut. Sorry nih kalau misalnya kurang bisa ngelihat. Oke. Nah, di privacy shortcut ini ada semua informasi yang teman-teman ingin tahu tentang apa saja yang bisa di-share dari akun Facebook atau dari akun Instagram teman-teman. Nah, ini kebetulan ini aplikasi Facebook, jadi saya gunakan Facebook ya. Nah, ini bisa dilihat, see more privacy settings. Apa aja sih ya? Oke. Nah, ini kalau misalnya your activity, ini punya saya ya. Jadi yang bisa, siapa aja sih yang bisa lihat postingan saya? Hanya teman-teman saya saja. Siapa aja sih yang bisa lihat page atau orang-orang yang saya follow? Hanya teman-teman saja. Nah, semua ini bisa disetting. Bisa disetting dibuka untuk umum, dibuka untuk teman-teman kita saja, atau hanya tidak bisa dibuka sama sekali. Jadi hanya kita aja. Nah, itu yang pertama ya. Jadi semua fitur-fitur itu bisa diakses dari privacy setting. Nah, tapi satu hal lagi yang saya ingin selalu mengedukasi teman-teman gitu ya, di samping adanya password ya, yang kita butuh aktifkan dan di atas platform Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu yang kita sebut itu adalah two-factor authentication. Ini kalau misalnya kita kembali ke privacy shortcut lagi, oke. Ini di akun security di bagian ini ada yang di bawahnya nih, use two-factor authentication. Nah, kebetulan two-factor authentication-nya saya sudah nyala ya, seharusnya sudah nyala. Nah, tapi kalau misalnya belum, tinggal diakses ke situ, dan basically two-factor authentication itu adalah lapisan kedua untuk security. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya ada orang ingin mengakses Facebook Berry dari tempat yang lain yang tidak kita ketahui, Berry mungkin akan di SMS ya, atau Berry akan di email untuk memberikan ini ada orang loh yang ingin mengakses Facebooknya Berry, atau mengakses WhatsAppnya Berry, atau mengakses Instagramnya Berry dari device yang tidak dikenal. Nah, ini adalah protection yang layer keduanya yang bisa, ya mudah-mudahan bisa memberikan kita a sense of security yang lebih juga.
Ya. Tapi ya kembali lagi ini cukup menarik ya karena sampai saat ini belum banyak teman-teman yang paham fitur ini, dan ini kembali lagi ini tugasnya kita untuk mensosialisasikan sebisa mungkin. Oke. Nah, ngomong-ngomong fitur-fitur dan segala sesuatu yang baru, Ya. ada rencana nggak sih Facebook, Instagram, dan semua yang di bawah naungan Facebook ini akan pengembangannya ke depan seperti apa, Mas Ruben? Good question. Ini hal yang saya jujur kalau misalnya saya punya bola kristal gitu ya untuk predicting to the future seperti apa. Tapi gini, salah satu hal yang saya selalu lihat ya dari perkembangan teknologi dan terutama di Facebook juga, fitur-fitur dan produk baru itu pasti akan muncul karena disesuaikan dengan kondisi dunia saat ini ya. Nah, saya kasih tahu nih, ini yang cukup menarik. 2 minggu yang lalu, 2 atau 3 minggu yang lalu, saya sampai lupa ya. Mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu lah kita ambil gitu ya. Ada fitur-fitur baru yang baru muncul di WhatsApp dan di Facebook karena ini adalah respon kita terhadap situasi semua orang itu di karantina atau semua orang itu adalah working from home. Salah satunya kita baru launching yang kita sebut Messenger Rooms ya. Messenger Rooms itu adalah fitur di mana kita yang available di Facebook Messenger, di mana kita bisa mengundang sampai 50 teman-teman kita dan kita bisa berkumpul atau bersosialisasi ya. Tidak ada batas limitnya bisa ngobrol berapa lama, dan ini fitur yang kita sediakan secara gratis. Itu yang pertama. Yang kedua juga untuk WhatsApp. Saya nggak tahu kalau teman-teman sudah familiar dengan ini. Tadinya yang WhatsApp hanya bisa digunakan untuk video call hanya untuk 4 orang atau 4 user. Sekarang kita extend ke 8 user. Ya. Dan ini baru kita launching 2-3 minggu yang lalu. Alasannya kenapa? Ya karena saat ini semakin banyak orang yang tidak bisa bertemu secara fisik. Nah, ini kembali lagi yang menarik ya kan. Jadi kedepannya jujur kalau bisa ditanya fitur-fitur atau produk-produk apa saja yang akan muncul, jujur saya nggak tahu dan saya nggak ada jawabannya. Karena itu nanti again akan disesuaikan dengan kondisi dunia ya kan, karena kita adalah platform global. Dan ini yang saya lihat ini bukan fitur penyesuaian fitur atau penyesuaian produk, ini juga penyesuaian bagaimana kita menjalankan program-program kita untuk komunitas-komunitas dan masyarakat kita juga sih. Oke, Mas Ruben, sebagai penutup nih Mas, ada pesan-pesan nggak untuk para netizen yang selama ini sudah menggunakan platform sosial media dari Facebook, Instagram, ataupun aplikasi perpesanan WhatsApp, Mas? Ya. Trik atau apalah. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan ke teman-teman gitu. Kalau kami di Facebook itu kita sangat percaya pada pengembangan teknologi dan kekuatan teknologi itu yang sangat pesat. Nah, tapi semua kegiatan itu, kekuatan teknologi itu kami sangat berharap itu adalah teknologi yang digunakan untuk hal-hal yang kebaikan. Nah, karena itu kami ingin mengajak semua teman-teman Elsinta yang hadir untuk bersama-sama menjadi warganet yang bukan hanya menggunakan platform kami secara cuma-cuma, tapi mereka menggunakannya secara bertanggung jawab dengan memulai membiasakan dirinya untuk berpikir secara kritis ya. Kalau kita ngelihat konten-konten, gunakanlah akal sehat, menggunakan secara kritis sebelum kita share. Think twice, apakah berita ini berita yang benar ya? Dan semua itu saya berharap itu bisa diseimbangi dengan menggunakan empati kita untuk melihat konten-konten tersebut. Jadi satu, akal sehat, kedua, empatinya kita, dan yang ketiga yang paling penting itu bagaimana kita saling menghormati satu sama lain di dunia maya secara keseluruhan. Mungkin itu saja sih pesannya. Mohon maaf ya kalau pesan terakhirnya rada panjang. Oke, Mas Ruben, terima kasih banyak udah sharing sama ahlinya langsung. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa bikin lagi ya. Kita ngobrolin lagi ya. Ayo dong, dengan senang hati ya. Next time kita atur schedule lagi ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu secara fisik next time ya. Amin, mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa main ke Elsinta juga nanti setelah mungkin kondisinya jauh lebih normal. Thank you Mas Ruben, terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Selamat sore.